Tapi kalau ada terowongan, kami yakin itu adalah terowongan yang paling pertama di dunia ini, terowongan silaturahmi. Langsung Presiden Jokowi, saya setuju pendapatnya Pak Nasr. Langsung diterjemahkan oleh Menteri PUPR. Pemirsa, berbicara soal toleransi, nampaknya Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Lantas siapa dan makna apa di balik terowongan silaturahim ini? Bersama saya Aya Nufus, inilah 30 menit Kabinet Merah Putih. Terowongan silaturahim, simbol toleransi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto Kamis 12 Desember 2024. Peresmian ini sekaligus menjadi tanda dibukanya terowongan silaturahim untuk publik. Berawal dari ide Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar di tahun 2020, terowongan silaturahim pun mendapat apresiasi dunia. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, sekaligus Negara Vatikan Paus Fransiskus September 2024 lalu. Sembari berkunjung, Paus Fransiskus berharap terowongan silaturahim menjadi kunci semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Tidak hanya dirancang untuk memudahkan akses antara dua rumah ibadah bersejarah, terowongan silaturahim juga difungsikan untuk memperkuat nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Dengan panjang 283 meter, lebar 4,1 meter dan tinggi 3 meter, terowongan silaturahim dihiasi dengan dekorasi seni yang tentu saja memiliki filosofi kuat dalam toleransi. Pemirsa, saya sudah berada di terowongan silaturahmi bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan pastinya kita akan membahas lebih detail lagi terkait terowongan yang magnificent ini. Dan tadi Pak, saya sudah berjalan dari atas, saya lihat bangunannya sangat modern sekali. Kemudian di dalam kita lihat ada kombinasi kayu dan juga metal. Sebenarnya filosofinya apa Pak? Ini luar biasa ya. Yang memenangkan ini adalah seniman-seniman senior yang memenangkan sayembara ya. Ada 20-an seniman, ada yang dari Bali, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Sumatera, dan dewan jurinya itu sangat-sangat ya ahli tentang religi lah. Ada almarhum Pak Azumadi Asra sebelum meninggal itu sudah aktif, ada juga dari tokoh perempuan Mbak Yeni Wahid, kemudian ya saya selaku penanggung jawab ya kan. Kemudian juga ada seniman-seniman yang senior yang punya pengalaman banyak, itu ada kalau saya nggak salah 7 orang yang menilai siapa di antara karya-karya yang dipamerkan itu akan memenangkan untuk pembangunan dekorasi terowongan ini kan. Baik, bangunan ini sendiri kan dibangun, mungkin kita sambil lihat ya Pak, ini dibangun sekitar pada 2021 gitu ya, pada masa pemerintahannya Pak Jokowi. Saya dapat informasi katanya ada inisiasi dari Anda juga Pak untuk membangun terowongan ini Pak. Iya, ada dua hal sebetulnya. Ada terowongan dan ada dekorasi ornamen seperti ini. Kalau terowongannya itu sendiri, memang saya yang mengusulkan ke Bapak Presiden. Sebetulnya begini, Pak, saya minta ada terowongan yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Tapi waktu itu tidak disetujui oleh pimpinan, ya. Itu biayanya, kemudian juga macam-macam lah. Karena mentok ya, saya langsung ke Presiden, Bapak, yang kami maksudkan dengan terowongan Istiqlal ini, katedral, itu terowongan yang melambangkan toleransi. Ya, kita bisa bangun jembatan lebih murah, kita juga bisa bikin semacam jalanan-jalanan yang batako di situ yang lebih tinggi sedikit supaya orang pelan-pelan.
Tapi itu kan tidak punya kekuatan simbolik. Tapi kalau ada terowongan, kami yakin itu adalah terowongan yang paling pertama di dunia ini, terowongan silaturahmi. Langsung Presiden Jokowi, saya setuju pendapatnya Pak Nasr. Langsung diterjemahkan oleh Menteri PUPR, Pak Basuki. Nah, seperti itu. Jadi tadinya ini hanya terowongan biasa, tapi itu kan tidak ada seninya kan. Nah, makanya saya tadi melihat cukup banyak sekali ornamen-ornamen termasuk seni. Mungkin kita bisa lihat sebelah sini kali ya Pak. Ini melambangkan apa ini Pak? Nah, sebentar. Nah, sebelum sampai ke situ, kita adakan sayembara ya kan. Oh, waktu itu sempat ada sayembara. Sayembara diiklankan di mana-mana, kemudian pendaftarnya ada lebih 20 ya. Tapi yang terpilih ada finalnya, kemudian satu di antara 4 yang terbaik, pameran di depan para dewan juri lengkap ya kan. Akhirnya dimenangkan oleh seniman senior ITB. Dan itu juga yang terlibat dalam temannya Pak Silaban juga. Ya, dia sangat ahli. Misalnya ini kan positifnya, ini negatifnya. Kenapa pakai salamannya begini? Karena kalau begini kan formal. Kan ini kan kalau ketat. Begini formal ya. Ya, tapi kalau ini kan sentuhan rasa kasih sayang. Sini nak, gitu kan. Nah, jadi ini lebih menyentuh. Nah, sesuai dengan simbol awal message ini. Karena ini kan ada terowongan ini kan. Dan terowongan ini bukan sekedar terowongan, ada artinya semuanya. Ini kan ada lampu ya. Dan ini simetris ke bawah ini kan. Nah, ini kalau kita lihat dari depan itu kelihatan ada ornamen yang terbaca gitu ya. Dan kalau kita dari arah Istiqlal itu ada suara-suara halus melambangkan suara beduknya ada kan. Nah, kalau kita dari pihak gereja itu ada suara-suara halus melambangkan lonceng gereja. Padahal satu terowongan ya. Jadi inilah seninya di sini, luar biasa. Luar biasa sekali, dan filosofinya ini akan tersampaikan kepada masyarakat, toleransi. Namun dari pemerintah sendiri seperti apa langkah konkretnya Pak? Selain dibuat terowongan silaturahim ini? Ya, selain untuk mempermudah, ya kan di atas ini kan jalan raya ini. Jalan raya kan kalau orang mau menyeberang ya, itu harus nunggu karena ini kan ring 1 ya. Dari jalur macet di atas tuh. Nah, kadang-kadang kita terhenti ya. Nah, dengan adanya ini banyak sekali manfaatnya ya kan. Katedral ini kan sudah lebih 100 tahun umurnya kan. Ketika dibangun itu belum ada parkir mobil. Orang pakai kuda pada waktu itu katanya. Nah, jadi sekarang ini katedralnya besar tapi parkirnya nggak ada, hanya sedikit saja. Nah, dengan adanya terowongan yang menghubungkan Istiqlal, kita ada dua lantai. Basement itu mampu menampung sampai 1.000 mobil. Jadi teman-teman yang mau ke gereja ya bisa masuk melalui Istiqlal, parkir mobilnya di parkiran Istiqlal, masuk lewat sini, masuk langsung ke pintunya katedral ya kan. Semenjak ada terowongan ini ya, katedral itu lebih ramai. Karena dulu nggak katedral karena nggak ada tempat parkir. Di jalanan nggak bisa parkir kan, di ring 1 kan. Tidak ada tempat parkir, dilarang parkir di depan sini. Nah, dengan adanya parkiran Istiqlal bisa nampung sampai 1.000 mobil ya. Otomatis enak dimanfaatkan oleh teman-teman dari gereja. Ada perkawinan, ramai sekali. Dan maaf ya kalau misalnya parkir di atas ya, masuk ke terowongan ya. Maaf, teman-teman dari gereja kan tidak pakai jilbab tuh. Jadi mungkin kadang-kadang pakai rok ya. Dia tidak kelihatan oleh jamaah masjid karena masuk di terowongan kan. Begitu masuk parkir di basement, masuk ke terowongan ini langsung ke situ ya wilayahnya gereja kan. Jadi desainnya pun sudah melambangkan toleransi itu sendiri ya, tidak mengganggu Istiqlal dan juga tidak mengganggu gereja sendiri. Luar biasa. Ini panjangnya berarti sekitar 29 meter. Iya, ada penjelasannya. Dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang sangat plural. Dan untuk fasilitasnya sendiri seperti apa Pak? Apakah ini sudah bisa digunakan oleh umat Islam? Ya sudah. Dengan peresmiannya Pak Presiden kemarin Pak Prabowo, otomatis ini sudah dipakai publik. Sebelumnya itu kita nggak bisa membuka secara publik, secara umum. Kenapa? Karena ini kan belum diresmikan oleh negara. Karena ini kan bantuan dari pemerintah, jadi sangat etis kalau diresmikan dulu baru kita. Tapi seberapa yakin sih Pak Anda dengan Pak Prabowo bahwa terowongan ini akan menyampaikan pesan toleransi pada masyarakat Indonesia? Saya kira kalau kita mengikuti sambutannya Pak Prabowo waktu membuka itu sangat jelas ya kan. Bagaimana antara gereja
dan masjid itu bisa menyatu. Dan bukan hanya itu ya, kereta api juga dan halte bus juga. Membuat halte baru di Istiqlal, membuat halte bus khusus juga di sekitar Istiqlal. Jadi mereka turun dari Istiqlal, jalan kaki sedikit masuk ke sini, udah nyampe katedral. Dulunya tuh nggak ada tempat pemberhentian, harusnya ke Gambir ya kan. Nah sekarang kita ada tempat pemberhentian kereta khusus itu ya. Ya mau ke gereja ya lewat, minggir, masuk ke terowongan, ketemu gereja. Dan kalau misalnya ada tamu gereja, pingin juga lihat masjid, kita di mulut masuk Istiqlal itu sudah ada penutup aurat ya. Jadi kalau ada turis-turis misalnya mungkin maaf ya, pakaiannya minim, kalau Anda mau masuk di pekarangan masjid, di halaman masjid atau di dalam masjid apalagi, Anda harus pakai ini. Dan itu gratis. Dan itu bersih, setiap kali habis dipakai langsung dicuci. Dan itu melambangkan toleransi betul. Ini luar biasa sekali. Dan juga terkait dengan seniman ini tadi seperti yang saya katakan Pak, sangat memukau sekali gitu ya. Anda kan punya rekam jejak yang sangat luar biasa baik di forum nasional maupun internasional. Rekan-rekan dari internasional berpendapat apa nih Pak terkait dengan dibangunnya terowongan silaturahmi? Semenjak ada ini, turis-turis kita setiap hari itu kurang lebih 3 ribuan. Apalagi kalau sampai hari Sabtu Minggu biasa sampai 10 ribuan. Jadi mereka ingin tahu ada terowongan monumental di Istiqlal itu ya. Coba kita lihat waktu Paus datang ke sini kan, itu luar biasa. Disitulah mulai viral bahwa ada terowongan silaturahim, terowongan toleransi satu-satunya di dunia ini yang sangat mengesankan semua pihak ya. Karena 2 rumah ibadah ini diantara oleh jalan raya, tapi bisa menyatu dengan adanya terowongan ini. Yang paling mengesankan itu kan joint parking ya kan. Kita toleransi mulai dari lapangan parkir, gitu kan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, kan di sana kan juga ada parkirnya sedikit itu kan. Itu pun juga dibukakan pintunya untuk kita kan. Karena kan nggak muat ya. Betul. Nah sebaliknya kalau misalnya hari-hari tertentu, hari raya atau ada pengantin atau ada acara di katedral, itu penuh juga tuh. Penuh ya. Tapi yang paling menarik Pak, kan Indonesia ini besar sekali dan untuk perbedaannya itu tidak hanya Jakarta saja, di mana-mana. Sudah ada rencana mungkin dibangun bangunan serupa di daerah-daerah lainnya? Iya, kita serahkan kepada masyarakat. Ini kan sebetulnya adalah ide-ide masyarakat ya kan. Jangan-jangan nanti di masyarakat itu lebih canggih lagi idenya tuh. Nah ini yang kita harapkan, bahwa mari kita membangun simbol-simbol kedamaian seperti ini. Ya Pak, mungkin yang paling menarik juga, inti yang ingin saya tanyakan hari ini adalah terkait dengan Anda kan sebagai yang punya rekam jejak, menyampaikan pesan moderasi beragama gitu ya, di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Melalui terowongan silaturahmi ini sendiri, apa yang mungkin... jadi kami sudah pernah diundang oleh United Nations PBB ya di New York ya. Kami diterima kurang lebih 1 jam ya. Itu langsung... direktur dan UN itu ya, dan sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan ini, dan mereka menjadikan Indonesia itu sebagai satu contoh. Saya sendiri pun juga mendapatkan tugas ya oleh United Nations ya, kalau bisa Anda nanti membangun juga membantu negara-negara lain, bahkan UN menunjuk misalnya Amerika Latin dengan Afrika. Jadi Indonesia perlu memperkenalkan gagasan-gagasan penting ke negara-negara ini, ya kan? Bahwa perbedaan itu tidak mesti harus melahirkan konflik. Bahkan perbedaan itu kita ramu menjadi suatu keindahan. Karena inilah yang kita nilai jual Indonesia itu adalah, saya kira di kolom langit ini tidak ada negara yang paling seplural dengan Indonesia kan. Coba bahasanya 7.000 lebih, ya kan? Pulaunya 15.000 lebih, etniknya berapa, agamanya berapa. Tapi kita bisa menyumbangkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini jualan kita yang paling strategis ini kan. Jadi bukan hanya mineral, bukan hanya batu bara, bukan hanya minyak yang bisa. Tapi kita juga menyumbangkan kesetaraan, menyumbangkan kedamaian, ya, toleransi, menyumbangkan kebersamaan. Dan ini sangat berharga. Ya, setiap tamu-tamu yang datang dari dalam maupun di luar negeri sangat terkesima dengan adanya lorong-lorong atau tunnel toleransi ini. Dan juga Pak Menteri, nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan menjelang Ramadan dan juga Lebaran, sekaligus terkait dengan Kota Haji yang katanya sudah ada peraturan-peraturan baru ya Pak ya. Namun kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.